kita tuh sebenarnya harus kerja sesuai passion atau kita ngambil peluang sih? Itu menarik loh, ngambil peluang. Itu menarik. Aku tanya apa yang kalian mau misalkan gitu ya. Ya kita sebagai orang tua harus mengarahkan juga yang apa yang mereka mau. Tapi misalnya mereka nggak mau ke NJS, saya kan besarkan sendiri NJS. It's okay. Itu saya kasih pengertian ke anak juga. Ini kita pendem dulu deh, kita kerja keras dulu gitu kan. Iya, bersakit-sakit dahulu. Iya, nanti passion, kalau udah ini apa yang kamu inginkan, lakukanlah. Kalau kayaknya berbeda nih suasananya podcast Mom Sweet Moms ya. Kenapa? Ini ada yang beda nih. Ada yang menjuntai-juntai cakep amat ini. Ini anting. Iya. NJS Gold cakep ya. Oh, oke. Di satu set saya halus tuh. Halo, lagi opening. Halo. Syuting nih. Kita lagi syuting nih. Bisa fokus enggak? Bisa fokus langsung, bisa langsung enggak? Hello. Fokus opening. Iya. Ini pasti Sweet Moms bingung. Kok syutingnya di luar? Kok ada kok ini bukan cuma bling-bling. Jadi ini adalah varian baru dari podcast Mom Sweet Moms. Welcome. Meriah ya, hari ini meriah. Jadi kita bilangnya bukan podcast Mom Sweet Moms, ini adalah Deep Talk Mom Sweet Moms Deep Talk ya. Dan Mom Sweet Moms Deep Talk edisi ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Naomi Sugianto dari NJS Gold. Jadi kalau tadi Sweet Moms kita pamer-pamer ya, karena kita semua lagi pakai jewelry cantik dari NJS Gold. Betul. Ini sebenarnya Ibu Naomi udah deg-degan karena apa? Ini kayaknya bakal dibawa pulang. Ibu tahu aja Bu. Nanti sampai selesai nanti Bu ya. Karena kita benar-benar milihnya sesuai dengan apa yang kita suka. Iya. Tapi yang pasti bukan cuma jewelry-nya yang kita suka, Bu Naomi-nya sendiri juga punya banyak banget kisah yang inspiring buat kita. Betul. Ini benar-benar sosok Bu Naomi sebagai orang tua, sebagai businesswoman, sebagai seorang istri, seorang perempuan akan kita bahas, kita ulik semuanya ya. Yes. Tapi yang pasti memang ya Sweet Mom sebagai orang tua wajar banget kok kalau kita tuh kalau ngomongin soal anak ya, kita tuh pengen punya anak yang hidupnya lebih baik dari kita. Ada nggak dari kita di sini nih yang udah jadi ibu-ibu semuanya yang ya anak aku ya paling nggak seaku aja lah gitu. Ya enggak mungkin kan. Iya kan? Kita pasti punya ekspektasi, kita pengen yang terbaik buat anak kita, bahkan kadang-kadang ekspektasi kita itu agak berlebihan kadang-kadang ya nggak sih? Iya. Itu kadang-kadang gini sih Inji, dulu kita punya cita-cita jadi apa nggak kesampaian, terus kita menumpukan harapan ke anak kita. Itu lebih nggak sih? Bener nggak Bu? Betul sekali. Iya kan? Iya. Jadi dengan dalih ini adalah harapan kita sebagai orang tua. Tunggu dulu, ini harapan kita dan doa kita sebagai orang tua untuk anak kita atau keinginan pribadi kita sebagai orang tua yang nggak kesampaian dulu. Iya, itu kadang-kadang tipis sih kalau kita nggak eling-eling ya jadi orang tua ya. Rasanya di kepala kita yang terbaik, tapi nggak mikir ini terbaik buat kita, tapi terbaik nggak buat anaknya gitu. Makanya jangan heran banyak banget kejadian kalau di luar negeri kan banyak yang akhirnya melakukan aksi yang nekat ya. Karena dapat tekanan dan pressure dari orang tua yang wah gue dituntut harus masuk universitas negeri gue harus dapat IPK sekian, gue harus masuk militer, akademi militer, harus jadi polisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah di tahap Mom Sweet Moms ada nggak yang udah sampai ke situ? Kita paling mentok kan masih pada kuliah tingkat akhir ya. Tapi kalau Bu Naomi udah pada lulus nih anaknya. Saya udah pensiun saya. Kita mesti berguru nih. Udah selesai semua, udah kerja. Iya, makanya udah anak-anaknya udah kerja dua-duanya, udah besar. Satu sudah menikah bahkan ya Bu. Ini kalau ngomongin soal angan-angan sederhana ya, ini cemen-cemennya gue ya. Gue inget banget dulu tuh gue seneng banget melihat sosok Miss Universe. Ya kan, bahkan dulu kan ada lagunya Ratu Sejagat gitu ya. Itu tuh gue seneng banget sampai kayaknya, aduh gue pengen banget jadi ikutan Miss Universe. Ya apa daya, kita tinggi cuma segini gitu kan. Terus jangan sedih. Waktu itu pas gue abis melahirkan anak perempuan, itu gue inget banget sambil menyusui anakku sambil nonton final waktu itu pemilihan Miss Universe Artika Sari Dewi. Gue inget banget. Artika Sari Dewi. Waktu Artika pas Artika tuh sambil nyusuin gini.
Nak, sayang, semoga nanti suatu hari nanti kamu bisa ada di panggung situ ya nak. Itu gue udah Itu kan jadi doa ya, doa maksudnya. Tapi apa daya anak aku mungil juga. Gagal lagi ya udah lah. Jadi ibu yang mungil ini berharap punya anak yang tinggi. Ya kebayangkan itu ya gimana Nah kalau Bu Naomi gimana Bu? Kalau Kan saya sih anak-anak nggak udah pada terlalu kerja ya? Iya, cuman kan seperti tadi dibicarakan tentang kita simpel aja gitu loh. Saya kan ada anak laki-laki, ada anak yang perempuan kan. 2 ya Bu ya? Iya, yang perempuan itu at least saya berpikir waktu kecil nih, kan kita semua pasti dari kandungan kita udah punya harapan kan. Kita udah mendoakan yang terbaik. Nantinya mau apa, ya sudah ada yang kepikiran. Saya simpel sekali tentang yang perempuan. Kalau yang cowok lebih apa ya? Ada punya keinginan. Enggak lebih malah lebih santai. Saya tuh orangnya santai. Nah, yang perempuan ini saya tuh ingin dia normal aja gitu ya. Maksudnya normal tuh cewek itu kan suka dandan kecil-kecilan gitu ya. Yang girly-girly gitu ya. Saya kasih bando atau apa. Itu dibuang semua sama dia. Pernah dia tuh udah latihan mau dance di sekolah, udah ikut gitu ya. Intinya tuh dia orang inti gitu kan. Tapi mau kelas TK atau kelas SD kelas 1 ya. Begitu melihat harus make up, nangis gitu. Akhirnya dia nggak suka make up Bu? Nggak suka. Enggak, bukan yang girly gitu Iya, ya? akhirnya saya harus menerima apa adanya. Oke. Tomboy, jadi lebih ke tomboy. Iya. Itu sampai dewasa Bu? Iya. Sampai dewasa? Iya. Tumbuh Akhirnya jadi saya berpikir biasa. begini, ternyata saya juga seperti dia. Sebenarnya ya. Saya lebih parah malah dari dia dulunya. Oh dulunya? Tapi sekarang girly sekali cantiknya. Iya, ini terpaksa ini. Nih khusus buat nemuin sweet moms ya Bu ya. Apa sih Bu yang membuat Bu Naomi akhirnya menerima, artinya kan gak semua orang tua bisa menerima kondisi karakter yang tumbuh dan makin kelihatan dan makin dewasa. Gue diemin nanti makin tomboy nih gitu ya. Tapi apa triggernya Iya, Ibu triggernya. memilih untuk biarinlah dia tumbuh sesuai dengan keinginannya? Saya sadar sekali setiap anak-anak kita itu kan punya kepribadian yang berbeda-beda kan, punya apa kehidupan dan nantinya kita nggak bisa paksain yang pasti. Intinya kita ingin mereka jauh lebih baik dari kita. Gitu ya kan. Poinnya itu, Tapi goalnya. kita nggak bisa paksa mereka kan. Untungnya saya mempelajari sedikit tentang pendidikan. Jadi 0 sampai 12 tahun kita memang harus kayak apa ya, strict untuk mengajar mereka, tapi bukan kamu harus jadi dokter ya, bukan yang seperti itu. Tapi Aturan. mereka tanggung jawab ke sekolah, mereka tanggung jawab setiap apa yang mereka lakukan gitu kan. Lebih ke value gitu kali ya. Value-nya itu kita tanamkan di 12 tahun itu. Nah, pada saat selesai itu terlihatlah mereka. Mulailah di mana mereka. lebih kuat. Jangan harap kayak saya dulu. Papa saya tuh kalau matematika saya jelek, ngamuknya setengah mati gitu kan. Disabet kalau aku dulu. Iya, Orang tua zaman dulu ya. ketinggalan lah pakai Rating. apa. Iya. Saya mulai menyadari bahwa anak-anak itu beda-beda. Tapi untungnya dua-duanya hampir sama. Hampir sama gitu. Gayanya beda tapi ke apa ya? Passionnya beda, cuman secara studinya hampir sama gitu. Kemampuan akademisnya. Nah, waktu mereka sekolah saya biarkan. Saya biarkan, yang penting kamu bertanggung jawab. Akhirnya mereka memang bertanggung jawab terhadap diri mereka masing-masing. Kalau misalnya anak Nggak Ibu perlu. saat itu nilainya jelek, nggak kayak orang tuanya Bu Naomi dong ya, yang menuntut kok nilai matematikanya jelek, nggak gitu ya. Jadi bertolak belakang apa yang diajarkan orang tua Bu Naomi sama Bu Naomi kepada anak itu Sebenarnya tergantung totally different. Totally different. Tapi sekarang kita tuh balik lagi ke kita masing-masing kayaknya. Apa Lebih yang kalian fleksibel. apa yang kalian Iya Bu, iya Bu. dari 0 sampai 12 tahun, apa yang kalian tanamkan gitu. Itu yang akan kalian tuai juga. Iya sih, Menurut saya ya. akan terbawa Golden sampai moment hidup. ya, Setuju Bu, ya. Iya. Kayak saya itu dibebaskan waktu itu sama papa. Bebas kamu karena saya terlalu muda waktu itu sekolahnya. 4 tahun kelas 1. Iya. Karena Ibu ngapain, TK-nya Bu? kelamaan. Jadi guru TK-nya malas kan. early Terus dikasih ke
ke SD. Ini anak udah 2 tahun di sini. Jadi iya udah terlalu lama di TK. Guru TK-nya bosan sama saya. Udah pindahin ke guru TK-nya. Ini maksudnya dalam arti sebenarnya malas tuh udah pindahnya SD atau kenapa nggak pindah TK? Kenapa dimasukin SD? Karena kan TK-nya udah 2 tahun lama. Atau 3 tahun ya. Pokoknya aku kira-kira 2 tahun tuh udah sekolah deh. Oh, sekolahnya Zaman mulainya dulu lebih kan 2 tahun cepet. cepet. Iya benar, zaman dulu tuh termasuk cepat. Jadi Itu. papa saya santai, tapi matematika harus bagus. Oh itu doang syaratnya ya. Nah itu ibaratnya baru keluar rahasia eksklusif udah sekolah ya. Iya benar. Biar hitung-hitungannya pinter kan ya. Iya, terus dia mendidik sangat santai dong. Iya kan. Jadinya saya nggak pinter. Buat saya nggak pinter, biasa aja gitu. Oh, standarnya jadi ngerasa itu biasa gitu ya. Iya, iseng banget tapi standar banget gitu loh. Cuman rata-rata lah gitu kan. Iya, Nah, waktu anak saya concern sekali karena saya suka anak-anak kan. Saya ajarin sendiri, nggak les juga. Jadi nggak ke sekolah, nggak ada langsung disekolahin gitu ya? Enggak, sekolahin biasa. Cuman saya pun jadi guru ya, karena involved saya pernah juga. jadi guru, Iya. guru SD. Saya pernah 15 tahun saya pernah jadi guru SD. Serius Ibu? Iya, salah satu murid saya ada di sekitar ini. Oh iya. Tuh. Iya. Serius itu Ibu Naomi? Oh ada muridnya. Ngajar pelajaran apa? Bu? Agama sama bahasa Inggris. Wow, amazing. Speak English ya? Oke. Bisa-bisanya ya tiba-tiba. Ibu, ya Allah jangan-jangan ibu juga yang bisa bikin ini makaron juga. Bukan. Yang saya maksud gini, waktu saya ajarin ternyata efeknya itu jauh lebih bagus daripada apa yang saya pikirkan. Jadi anak saya itu saya nggak kepikiran dia akan juara 1 misalkan. Jadi selama mereka sekolah saya tidak pernah mengalami sesuatu yang susah gitu loh maksudnya dalam pelajaran. Paling juga aksara Jawa. Karena Aduh itu susah, itu susah. Waduh. Ya, karena kan ibu tinggal di daerah Jawa. Ini Pulau Jawa sih maksudnya di Jawa Tengah tapi ya Bu? saya biarkan karena ya saya sendiri give up dengan ini kan. Bener. Ya udahlah nanti kan next kan di university kan nggak mungkin mereka. Ketemu lagi sama pelajaran itu ya. Nah, Bener-bener. Iya. Ini pas banget nih kan banyak sekali nih ini sebagai reminder juga nih buat kita Sweet Moms. Kan banyak nih orang tua yang masih menganut aliran udahlah kalau urusan pelajaran udah biar aja di sekolah aja yang ngurusin gitu kan ya. Kita udahlah tinggal terima beres aja nggak bisa begitu juga. Emang kalau di saat kita sebagai orang tua involve juga dalam mengajarkan anak kita itu sebenarnya kita banyak banget benefit yang kita dapetin. Tadi seperti yang Bu Naomi cerita ke kita kan. Ya, betul. Ini lo pernah dengar gak sih ada yang namanya supportive parents, ada juga projecting parents. Pernah dengar gak Jadi sih istilah maksudnya itu dia tadi Mas, yang ketika kita nganggep kita memberikan support buat anak, tapi sebenarnya kita hanya memproyeksikan keinginan kita yang belum tuntas ke anak, gitu. Kamu harus masuk negeri misalnya gitu. Ayo support di kepala kita kan buat anak. Padahal sebenarnya dulu tuh Ambisi cita-cita kita. ambisi Betul. kita. Itu Banyak banyak nggak itu kesampean ya. projecting parents. Yang Bedanya nggak memang tipis kesampean. sama supporting. Iya bedanya tipis banget ya. Tadinya gue udah GR tuh di awal-awal acara. Kayaknya gue enggak deh santai ke anak-anak gue ya. Gue tuh gak pernah memaksakan misalnya mereka harus jadi apa terserah mereka. Tapi bener juga ya menurut tadi ceritanya Bu Naomi. Ada ceritanya Angie juga. Kayak gue punya anak laki-laki, jadi gue pengennya punya anak laki-laki tuh pengennya bisa sport, tapi Raka, anakku yang laki-laki, itu gak suka olahraga sama sekali, itu termasuk ya berarti. Iya tipis banget kan lainnya kan. Maksudnya gue tuh maksain, mas apa kek, basket kek, satu aja, pokoknya kamu harus bisa olahraga gitu. Nah itu gue termasuk orang tua yang apa ya? Oh iya, benar. Lu cari cabang olahraga lain yang lebih menantang. apa ya? Terserah Sepak olahraganya. takraw gitu. Sulit ya. Tapi bingung juga gak sih kalau kita ngeklaim itu jadi salah, karena kan sebenarnya orang tua kan pasti punya keinginan. Iya. Itu kan Oke, keinginan iya, rata-rata ya nggak sih? Kan semua orang tua pasti punya harapan kayak itu kan, dan itu sesuatu hal yang normal nggak sih? Misalnya lihat anak laki-laki pengen lihat anak-anaknya daripada cuma laya di rumah. Normalnya anak laki-laki kan suka bola. Ada aktivitas. Aktivitas misalnya kayak basket. Untuk Bela diri. seumurannya dia teman-temannya tuh ya bela diri. Itu kan Itu sebenarnya dia normal. Nori, ini kan sebenarnya berangkat dari niat baik nih. Iya, Misalnya niat baik, gue iya jadi kan? sebagai seorang ibu pengen anak laki-lakinya aktif. Iya. Tapi
gimana nih cara yang tepat gitu loh Iya. supaya ini tuh jadi positif juga sampainya ke anak, Iya. bukan jadi negatif Ya kalau Coba. misalnya jatuhnya cuma untuk memberikan kayak stimulasi supaya mereka ayo lakukan sesuatu hal yang positif, menurut gue sih tergantung ya. Iya. Tergantung bagaimana cara kita men-treat dia untuk ayo dong lakuin dulu coba. Iya. Kalau kita jatuhnya memaksa dia nggak suka dan dia nggak nyaman terus Iya. kita masih nge-push itu sih jatuhnya memang Projecting. Coba Sebenarnya kalau menurut iya. Bu Noli Kalau gimana? Bu Noli gimana, Bu? Tapi sebelumnya kayaknya Noli tuh bener-bener semakin yang ayo kita harus bisa dengan cincin baru Anda itu semakin kayaknya push banget ya. Kamu kayaknya agak lebih sering hari ini ya. Enggak, takutnya jadinya takut salah baca aja. Jadinya takutnya Enggak, malah salah. Terbalik dong. takut salah baca, takut salah baca, takut jadinya salah. Jadi anak-anak Benar-benar, sekarang benar. Iya. takutnya malah tuh kan malah mengklaim kalau nanti ada orang tua Iya. memberikan support dan orang tua memberikan arahan, mereka malah kayak mengklaim nggak boleh projecting memaksa. moms nih, Ini, gitu. mereka malah mengklaim nih orang tua push, orang tua yang projecting, orang tua yang terlalu begini. Jadi malah mereka bisa mencampur adukan Nah, itu itu semua. pasnya Itu gimana? Ya, gimana tuh menurut Bu Noli? Yang anak-anak sekarang udah besar-besar juga. Iya, anak-anak saya saya bersyukur mereka suka sport semua. Cuman balik lagi ke kita. Nah, jangan lihat anaknya, lihat kita masing-masing sekarang. Apakah kita juga suka sport atau enggak gitu loh. Iya, juga iya, sih. Nah, iya. waktu mereka kecil saya suka sport. Dari dulu saya suka sport. Nah, suami juga suka sport. Nah, anaknya yang minta sendiri. Terus kalau seni mereka karena yang besar yang suka seni, yang suka kayak drum atau apa, dia yang minta sendiri. Jadi ya saya ini kita support plus kasih pengertian ya, bukan harus gitu ya kayak tadi demi kebaikan mereka sendiri gitu loh, bukan untuk kita, bukan sebetulnya kan bukan ambisi kita, bukan sebagai project, tapi benar-benar kita support itu kan caranya bukan memaksa, tapi hanya memberikan pengertian gitu kan. Iya, betul. Berarti kalau menurut Bu Naomi untuk membedakan antara supporting parents dan projecting parents itu dari cara pendekatannya gitu ya yang Iya, dan membedakan kita ya. juga sebagai role model juga. Iya benar juga betul, sih. betul. Benar. Kita nyuruh anak kita olahraga tapi kita nggak melakukan Tapi juga. lo nyuruhnya sambil rebahan. Iya. Kamu olahraga dong. Iya. Itu kayak temen kamu tuh sambil ngemil lagi. Kayak temen kamu tuh semuanya Kamu main bola makan kamu sehat enggak. dong sambil makan seblak gitu kita. Iya benar sih, benar sih. Itu mimpi aja loh gitu ya. Gue bakal doyan olahraga ya. Iya. Terus gimana sih, ini juga tantangan yang tadi ya. Sebenarnya yang tadi Nola bilang, kalaupun kita menjadi projecting parents, selama itu bisa menjadi sesuatu yang positif dan anaknya menangkap itu dengan positif, iya juga ya kayak aku nih. Iya, Dulu benar. pertama kali aku terjun ke dunia model tuh benar-benar tidak menyadari bahwa ada bakat di situ. Tapi orang tuaku jeli nih ngelihat kok anak gue yang ini tuh centil ya. Terus dijeblosin lah dalam tanda kutip sama orang tua. Didaftarin, walaupun justru papaku bertolak belakang yang nggak boleh pokoknya anak-anak ikut dunia hiburan karena pasti akan ganggu sekolah. Bokap tuh bener-bener pengen anaknya tuh akademik bagus gitu loh, jadi nggak mau sampai bolos-bolos karena aku dulu tinggal di Bandung, Bu. Sampai akhirnya karena mamaku ngelihat itu, aku ngerasa kayak ini jangan-jangan nyokap yang punya mimpi. Aku sempat pikir gitu. Iya, karena nyokap gue rajin banget masukin gue lomba, kakak gue lomba, pokoknya dijeblosin gitu loh. Tapi gue merasa sekarang kalau nyokap gue dulu nggak menjebloskan Nggak nge-push lo gitu. mungkin gue sekarang nggak akan ada di sini gitu loh. Tapi bentar, lo tuh dulu waktu disuruh, lo nya mau tapi kan? Awal-awal mungkin gue nggak pede. Ada tuh momen-momen dimana nggak mau, males, ada tuh momen. Tapi begitu gue sekali difoto cekrek-cekrek kok gue mulai menikmati. Fotografer udah pulang lo masih pose. Tapi bener sedikit sama kayak gue. Iya, Kalau gue Noli ceritanya juga ya. nyokap gue juga yang jeli melihat gue. Karena nyokap orang tuaku itu guru juga pendidik. Dia tuh dia tuh ngajarin murid-muridnya nyanyi juga, nari juga. Aku tuh suka ngintil liatin dari jauh gitu kan. Tapi terus aku suka ngikutin. Terus akhirnya
dia ikutin aku lomba-lomba. Cuman ada larangan dari kakek, nggak boleh nyanyi dan segala macam. Sampai akhirnya ikut-ikut lomba, terus nyokap pindah lah, ngajak kita pindah ke Jakarta untuk ngembangin bakat. Itu ditantang banget sama kakekku. Iya, sampai Nola demam tinggi juga ngigonya nyanyi. Bukan lagi, dia ditantang sama keluarga sempat keluarga tuh menentang untuk jadi artis lah, cerita pindah ke Jakarta. Sampai Orang nyokap Sumatera, tuh, ya. sampai nyokap bokap tuh jual rumah yang di Sumatera, kita pindah ke Jakarta. Kita Gila, suportifnya total. sempat kita numpang tinggal di rumah keluarga, rumah saudara jauh tuh untuk ngembangin support, ngembangin bakat aku. Kita juga luntang lantung cari-cari lomba-lomba di Jakarta Tapi segala lo nya macam. menikmati Noli. Elonya menikmati nggak? Pada saat itu gue tuh seneng nyanyi, cuma gue nggak tahu gue mau jadi, misalnya aku pengen ikut lomba, gue menikmati, kalah menang, gue lewatin semuanya. Cuma gue seneng nyanyi. Cuma lihat usaha orang tua sampai kalau dilihat tuh kok gigih, kok nekat, kok sampai mau ninggalin pekerjaan dia jadi guru di sana tuh. Dengan gaji yang udah jelas, rumah dijual. Sampai gitu. Sampai segitu rumah dijual, nggak tahu di Jakarta mau tinggal di mana, mau kerja apa, karena kan pegawai negeri mau ibaratnya tuh lu mau jual rumah terus mau cari kerja jadi guru di Jakarta susah sekali. Cuma apa modalnya gitu Bertaruh kan. banget, Bertaruh ya. banget. Tapi ikut-ikut lomba di Jakarta kalah dulu. Hadiahnya apa sih, piala doang, bukan duit juga gitu kan. Sampai akhirnya sampai titiknya SMP ikutan Asia Bagus, di situ start gue. Asia Bagus jadi AB3 di situ tuh. Baru mulai pick up. Dan sampai akhirnya jadi AB3 itu tuh ibaratnya mimpi yang bisa menjawab akhirnya tuh Jadi berhasil nyokap nih lo. gitu. Berhasil di situ tuh ada satu pastinya kayak jawaban buat orang tua. Ini hasil yang gue dulu pernah bawa. Kita tuh pindah ke Jakarta tuh naik bus 3 hari 3 malam dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Kayak perjalanan ceritanya tuh kayak ya ampun segitunya. Jadi tuh kalau kita bisa bilang ambisi dari orang tua juga tuh ada ambisinya. Tapi kalau gue ngelihatnya lebih ke ini loh. Kalau projecting tuh kan nyokap lo mungkin dulu pengen jadi penyanyi nggak kesampaian, terus lo memaksakan. Kalau ibunya Nola, dia ngelihat potensinya Nola. Bener-bener. Dia mengenali potensi anaknya di saat anaknya umur segitu belum kenal potensi dirinya, dan dia support. Berarti kan ada juga membaca gitu. itu kan. Ada juga yang kayak Meski juga membaca, tapi kalau orang tua yang tidak menggerakkan, itu tidak akan berhasil. Nah, itu bentuk supporting parents-nya. Berarti gimana tuh Bu Naomi? Bu Naomi, Jadi gimana tuh? Kata Bu Naomi gini, kenapa aku yang disuruh nyimpulin? Enggak. Jadi Lo pengen tahu ada pengalaman seperti itu karena kan sebenarnya kayak gue gitu ya, jadi serba salah kan. Ada masanya kita tuh kayak sebagai orang tua tuh pokoknya nggak boleh biarin anaknya milih mereka mau jadi apa gitu ya. Jadi kayaknya mau support tuh takut salah juga gitu loh, takutnya nanti jadi kayak agak memaksa gitu. Kalau Bu Naomi ada nggak pengalaman ke anak, misalnya anaknya kelihatan nih berbakat apa gitu terus disupport gitu? Iya Bu. Kalau yang pengalaman saya salah satunya nih, sama yang besar. Sambil makan ya Bu. Oke. ini boleh digigit kan ya? Saking cantiknya aku pikir pajangan loh. Yang cowok itu impian saya, dia memang benar-benar bisa meneruskan saya. Memang. Ya pasti itu ya, ada keinginan itu kan. Karena udah bisnis ya, Bu? ini Bu. Iya, bisnis. Dari Kan? segi bisnis ya. Iya. Nah, dia itu selalu discuss sama saya. Nah, saya bilang terserah kamu mau jadi apa terserah kamu. Ibu kenapa milihnya yang cowok? Kan ibu juga perempuan berbisnis, oke. Ya, Ini cowok ada anak cewek perempuan, lah. ada anak Terserah laki-laki. sih, semuanya sih terserah. Cuman waktu itu kan cowok dulu kan yang masuk ke university. Yang anak paling tuanya kakak. Terus dia selalu tanya, aku mau di sini enaknya gimana gitu loh. Saya dorong memang. Saya dorong terus kalau aku ambil master harus internship dulu. Akhirnya dia kerja di Indofood. Ya udah nggak apa-apa. Aku bilang nggak apa-apa. Bukan berarti kayak gitu tuh. Dia harus naik Gojek juga kan, biar karena macet yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Saya biarin terus. Dia nggak pernah bertanya apapun. Yang pasti sekarang ini dia langsung nyemplung. Akhirnya saya tanyain juga.
kamu itu nyemplung bareng ke mami itu apakah karena keinginan saya, melihat saya, ataukah memang kamu pengen? Oh, takutnya jadi kayaknya Pressure pressure gitu ya. Kan nggak mau ya. Yang perempuan masuk juga, tapi saya lihat kalau yang perempuan agak berbeda nih sekarang. Tapi yang laki dia ngomong oke, saya suka kok, saya suka ya udah. Jadi emang ada komunikasinya Betul. juga. Iya. Jadi kayak kalau berkaca dari kayak ceritanya Nola sama Meisha gitu, mensupport anak ya, orang tua punya ambisi juga, terus kelihat anaknya kayaknya Punya potensi. punya potensi gitu ya, kita support. Tapi ujung-ujungnya kalau berkaca dari cerita Ibu Naomi, kalau ternyata di tengah jalan nih anaknya tiba-tiba melihat potensi yang lain terus dia belok gitu ya dari bisa aja. cita-cita kita, itu Betul. bisa aja, dan kita nggak bisa maksain keinginan kita juga. Iya, Benar-benar tuh anaknya terinspirasi dari ibunya sendiri. Iya, bisa jadi. Tapi yang pasti kita harus ngerti ya, maksudnya jalan itu bagus atau enggak gitu, bener atau enggak kan? Kalau papa saya dulu nggak gitu. Gimana tuh, Bu? Boleh loh, Bu. Lebih VOC ya? Lebih VOC. Dia waktu saya SMA dia ngomong, kamu suka apa? Saya tuh suka dance kan. Gak ada orang hidup enak dengan menari, kata dia. Iya. VOC. VOC. Orang zaman dulu. Terus dia ngomong, sekarang kamu tahu nggak yang lagi musim apa, yang lagi dibutuhkan apa, orang yang bisa cari uang tanpa kamu tak kasih modal. Pokoknya kamu sekolah bisa langsung kerjaan itu bisa menghasilkan uang yang banyak. Waktu itu digituin tuh, Bu. Akhirnya saya Putar dipilih otak dong ya. putar otak, accounting kan, accounting harus yang kayak gini kayak gitu. Nah dari berkaca dari seperti itu saya nggak mau, ke anak nggak mau. Nggak akan melakukan hal itu lagi gitu ya. Ya, Kenapa? tapi saya suka juga di accounting memang, Nah, tapi itu dia. memang bagus, cuman saya tidak suka dengan caranya. Oh, cara. Oh, berarti dengan Underline juga ya. oke ya. Caranya. Iya. Pendekatannya kayak gimana? berarti memang mungkin dengan bertambahnya umur lama-lama itu tuh bisa ngebuka berpikir juga, sadar juga akhirnya iya sih, mungkin gitu kali ya, Bu ya. Tapi Harusnya, cuma caranya aja ya. Harusnya umur saya ini harusnya udah open minded ya. Betul. Tapi banyak sekali orang tua yang masih sangat kolot. Iya benar. Seumuran saya nih. Karena anak saya yang perempuan sering bicara, nih teman-teman aku tuh orang tuanya masih otoriter banget. Terus kamu memandang mami apa? Terus mami itu santai sekali katanya. Oh iya, itu Serah penilaian sama apa. anak-anak ya, Iya. atas opinion ya. Tapi gimana caranya nih Bu Naomi nih, misalnya ada orang tua di luar sana yang sebenarnya punya apa ya, punya harapan tersendiri untuk anak-anaknya yang berbeda dengan passion dari anak-anaknya. Kita harus gimana ya tuh Bu Naomi ya, maksudnya kan ini kan harapan kita kan juga ingin yang terbaik juga ya, tapi ternyata nggak sesuai sama passionnya anak. Gimana nih kita ngarahin, kitanya sih sebenarnya ya bisa mendukung passion anak yang bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tapi sebelum ke situ menarik nih, gue langsung teringat. Jadi ada diskusi antara Baby sama Syabila waktu itu, Pak. Menurut Papa, kita tuh sebenarnya harus kerja sesuai passion atau kita ngambil peluang sih? Itu menarik Ngambil peluang. Itu menarik kan Iya. di pembahasan. Jadi akhirnya Baby punya perspektif yang beda, gue punya perspektif yang beda. Jadi kita open discussion gitu. Syabila juga beda lagi. Nah ini menurut aku ini yang mungkin setiap orang akan beda-beda kan sih Bu, ya kan? Ada yang mungkin menuhankan, oh gue punya talenta seperti ini, gue mau kerja. Tapi hello, zaman sekarang, lu jangan gila-gila ngikutin passion, ambil aja dulu peluang. Ada juga ya gitu. Kalau menurut Bu Naomi gimana? Peluang. Peluang Gampang sekali dulu peluang. diambil walaupun menyiksa, artinya aduh gue benci banget loh sama kerjaan ini gitu. Apa sih, Mes? Saking malu So cantik deh. so cantik pakai Emang udah paling bener kita grau. Jadi gak peluang Bu, karena seru. Peluang. Kalau aku sih Masa peluang sebenci ya. apa dulu? Nggak kayak misalnya gini loh, Noli contohnya deh, lo suka nyanyi, tapi lo tuh nggak dapat kesempatan untuk ditawarin nyanyi nih. Akhirnya, udah gue ngelamar kerjaan, gue mau jadi, ibaratnya gue mau jadi pekerjaan yang
lo paling tidak suka, let's say lo nggak suka kerja 9 to 5, lo jalanin, yang penting gue making money dulu. Nanti nih Yani gue keep aja dulu, gue kubur dulu nih cita-cita gue, itu kan passion lo gitu. Nah itu gimana Bu Nomi, kita tuh memberikan pemahaman itu ke anak bahwa Peluang ini lebih lo banyak. hidup, nggak bisa kita menggapai cita-cita tuh langsung dapat, bisa dulu belok ke kanan, bisa ke kiri dulu. Gimana sih Bu? Pertanyaannya Based on experience Ibu, menanamkan kepada anak bahwa menyadari peluang lebih penting daripada memaksakan bekerja sesuai passion. Mendahulukan peluang. Duluan apa? saya sih nggak pernah mendiskus terlalu ini. Anak saya sudah punya kesimpulan sendiri seperti itu. Jadi Yang dijalanin yang sesuai passion, bukan peluang. Peluang udah ada yang udah tahu langsung berarti. Jadi hatinya ditaruh dulu sini. iya, tapi mereka kan gimana ya? Mereka akhirnya nanti kan kalian anaknya masih kecil kan? Kalau udah mulai dewasa mereka kan Udah sadar dewasa, sendiri. anak aku Bu, udah berapa? kuliah. Iya, masih 20 kuliah. 20 tahun. Pada saat mereka udah selesai kuliah, mereka kan kepikiran pasti. Oh, saya harus cari kerjaan. Oh ya. Saya harus cari uang. Betul. Di situ dia akan di situ dia akan mulai berpikir bahwa peluang itu nomor satu lebih. Even gajinya kecil, nggak balik modal, habis buat transport doang sama makan. Nah, itu kan kayak batu loncatan. Betul. Ya kan? Iya. Ke sini nantinya dia akan Itu proses. Membuka jalan dulu lah betul. ya. Setelah dari dia hard di work, satu posisi yang dia keep lama itu yang tadi bilang itu bisa itu saya kasih pengertian ke anak juga. Ini kita pendem dulu deh, kita kerja keras dulu gitu kan. Iya, bersakit-sakit dahulu. Nanti passion, kalau udah ini apa yang kamu inginkan lakukanlah, gitu loh. Iya. Jadi realitanya sebenarnya kalau anak ibu kan memang dia sudah menemukan jawabannya. Nah buat anak-anak kita nih yang nanggung-nanggung, yang belum pada. Mungkin ini kali ya, maksudnya punya cita-cita tuh bagus, punya passion tuh bagus yang bikin kita semangat. Tapi mungkin ada situasinya kita tuh harus realistis, bukan dikubur, tapi mungkin dipinggirin dulu. Untuk kesana kita harus lewat sini dulu, gitu. Mungkin lebih gitu nggak sih? Mungkin kayak gini berarti. Kita nggak selamanya bisa mengikuti hati terus-terusan. Ada kalanya kita juga Harus menggunakan hati-hati. iya akal pikiran kayak tadi melihat Iya. peluang, ya kan? Iya benar-benar kepikiran juga sih. Ya karena sekarang itu jadi dilema setiap anak-anak Gen Z terutama. Yang udah mau mulai kerja ya. Mereka mulai kerja dan mereka tuh merasa kayak ini bukan passion gue. Not my passion. Jadi hashtag anak Gen Z sekarang adalah mereka selalu komplain, merasa bahwa pekerjaannya ini bukan passion gue, tapi gue terpaksa harus menjalani ini karena gue harus membantu keluarga, misalnya gue harus menjalani hidup, ada kewajiban-kewajiban yang harus gue tanggung. Tapi sebenarnya ada juga orang, ayo dong, lu kan punya passion, lu tuh harus bisa dan akan lebih nikmat lo menjalani sesuatu yang sesuai passion, secapek apapun lo akan menikmati. Tapi kan realitanya nggak selalu. Itu kan idealnya. Ya. Jadi memang lagi ada trennya seperti itu. Tapi kadang-kadang pada saat kita terpaksa itu ya, bisa kok membelokkan itu menjadi satu passion. Ngebelok. Nah gimana caranya Bu? Nah kalau Bu Nomi gimana? Kan Gimana punya tuh, Bu? pengalaman juga berbisnis nih. Kayak saya sendiri nih, saya membuild NGS ini bukan my passion lagi. Udah saya nggak suka gitu. Serius Bu? Terus Bu? Sadis banget nggak suka. Nggak suka perhiasan. Bukan, saya tidak suka itu kan Bisnis. Jadi pekerjaannya. industri itu laki-laki. ya kan? Oh, oke. Nah, itunya tuh memang Terus yang ngerti. iya, terus itu santai banget basicnya berarti Bu. iya, saya nothing tulus lah. Terus yang pertama kali yang meminta itu malah para staff sama karyawan. Ayo dong buka Bu, gitu. Oh ya? Iya. Sorry, Saya staff pengen pulang dan kampung. karyawannya ibu di perusahaan Enggak, yang lain? dulu-dulu. Dulu-dulu. Saya kenal. Ibu berarti sebelum NGS tuh udah punya perusahaan bidangnya lain. Sama. Oh, sama-sama NGS. Bukan NGS tapi Di brand juga. apa saya punya. Nah, ini. terus Biasanya bikin mensupport, encourage ibu untuk bikin sendiri. Oh,
Oke. Iya. Tadinya ibu nggak pede, nggak mau. Nggak Iya. suka, Nggak suka soalnya. Loh, waktu saya pertama kali dari nol gitu ya, saya harus kerja apa? Itu juga bukan passion saya juga. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Terbukti Mau, ya. iya sih ya. Iya. Kita bisa melakukan sesuatu dengan sukses. Awal mulanya adalah saya nggak mau Keterpaksaan. dulunya. Iya, Terus gue iya. kejebak. Nah, Apa gimana? yang bikin sekarang akhirnya jadi passionnya ibu? Karena Iya. kayak kelihatannya Belokinnya gimana? Bu? happy nih ibu dengan NJS ini. Iya. Ya udah ibu nggak happy, ya udah buat saya aja. Saya happy loh. Ibu happy dong Bu, kita aja happy nih Bu. Ibu Naomi, tadi lihat nggak gesturnya? Tiba-tiba, Ibu nggak happy, ya udah. Saya happy kalau ibu kasih nih. Saya bawa pulang aja ya. Saya happy loh bu. Sama patung-patungnya dibawa. tapi beneran loh, Happy ini gue banget. baru Enggak, lihat. tapi ini tuh menarik banget Iya, loh. benar, Maksudnya benar, ini benar. ngebuka pikiran kita bahwa kadang-kadang kan kita suka berkecil hati ya, ngerasa aduh padahal passion gue yang begini, ngeliat orang lain enak banget sih bisa kerja sesuai passion, tapi Udah, situasi berarti mengharuskan gue kerja begini. Udah berarti gitu. sekarang Bu Naomi itu udah realistis aja hidupnya. Iya, tapi kan ternyata dari realistis bisa jadi passion, itu yang menarik Dan loh. Jadi ternyata passion dan juga, Ca. menghasilkan udah gitu Ya, aja. ternyata juga kadang-kadang orang-orang lain bisa lebih melihat potensi kita dibanding diri kita Nah, sendiri, ya itu. nggak sih? Iya. Kayak misalnya, Ji lu ini deh, lu kayaknya suka begini gitu kan, kita bisa ngasih pendapat ke Angie. Padahal mungkin Angie sendiri, masa sih, Masa gua nggak sih, ya pede benar, gitu benar. kan. Iya, Mungkin iya. itu juga yang terjadi sama Bu Naomi, dan begitu pula kita memperlakukan anak-anak kita. Iya, Kadang-kadang iya, kita iya, kasih iya. support, karena kita ngelihat kok potensi di Iya, dia, iya. tapi kan dianya masih belum pede nih. Apa gitu. mungkin kadang-kadang kita tuh suka nggak fokus sama diri kita sendiri Bisa nggak sih? jadi, nggak kenal sama diri kita. Nggak kenal dan nggak fokus karena kita tuh kebanyakan melihat hidup orang lain. Benar. Iya, Iya nggak sih? Bisa jadi kan kalau Bu Naomi gimana Bu tadi, sampai momen apa yang akhirnya dari nggak suka ngejalanin pede, terus jadi nggak pede passion? juga. Bukan passion. Bu, kita Saya buka dari di saya sini, dari Bu. nol kan, saya dari nol. Dari nol itu benar-benar bukan passion saya memang. Iya. Tapi ternyata berhasil gitu kan. Step by step berhasil akhirnya membuild ini. Nah, sebenarnya ini pun bukan planning saya. Saya pengen pulang ke Jawa Tengah, saya pengen apa ya, ada hal-hal yang lain yang saya ingin lakukan. Bukan ini. Bukan ini. Benar-benar bukan ini. Tapi akhirnya saya lakukan ini karena saya mencintai mereka, mencintai para startup karya. Nah, kenapa bisa jadi passion? Ini desain. Saya kan bukan orang art kan, ya kan. Hanya saya itu terbiasa mata sama ini nih apa, mata dan pikiran saya itu setiap hari-harinya juga ke jewelry memang. Kayak rutinitas 20 tahun 30 tahun tuh kayak gini gitu. Ya. Akhirnya desain itu menjadi satu passion buat saya. Padahal dulunya tuh saya nggak Jadi lebih terasah gitu. Jadi ya. setelah jalanin terus-terus akhirnya menyenangkan Menikmati. juga ya. ternyata sesuatu kalau kita tekuni terus Dan menerus. ternyata market itu memang suka yang Iya. saya pikirkan gitu loh maksudnya. Kayaknya market suka yang seperti ini deh biasanya gitu. Iya. Oh, lama-lama di jadi sekolah sayang anak-anak, ya Bu betul. ya. Di sekolah anak-anak Jadi tuh ada sayang bakat, ini ada sudah minat minat kali ya. ya. Jadi lama-lama kadang, jadi sayang. kadang kita berbakat tapi Nggak ada nggak minat minat, nih iya. gitu. Tapi ternyata setelah ditekuni bisa tumbuh Konsisten. juga minat. betul, Konsisten. betul. Sama satu hal sih kalau dari Bu Naomi, niat awalnya. Iya sih, betul. Niat Ada awal bensinnya, yang jadi bikin itu tuh kayak semacam bensinnya. sebenarnya ya untuk Betul. ngasih manfaat ke banyak Banyak orang orang. kan Iya, gitu. iya, Jadi ketika ini sukses, ya pasti kan makin happy juga ngelihat orang-orang Iya. karyawan-karyawannya Sampai happy aku gitu. kumpulin mereka. Kalau kalian kumpul A to Z gitu ya. Misalnya kan industri kan nggak kayak orang dagang kan. Iya, yang beda. Iya. Saya baru mau buka. Kalau enggak saya nggak mau. Udah gitu. Sampai kayak gitu. Oke. Nah, sekarang tuh kita mau ngobrol sama Noah. Pengen tahu nih, Noah ini adalah anak pertamanya Ibu Naomi. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu deh. Din, pertanyaan sebelumnya tadi nih. Gimana nih pentingnya kita bisa menemukan, membiarkan anak kita sukses dengan versinya sendiri? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Apa yang Ibu Naomi lakukan untuk bisa membuat kedua anak Bu Naomi menemukan sukses dengan jalannya sendiri nih? Iya. Ya. Kita harus tahu Kembali- juga nih. Kalau awalnya kalau apa? menurut saya sih balik lagi dari awal gimana kita mendidik mereka ya.
0 sampai 12 tahun itu, ya kan? Itu dasar sekali, jangan pikir pusing kita mau apa ya, dia harus begini dan enggak usah. Yang penting itu dulu, dan pemikiran kita bahwa yang terbaik itu yang tadi kita ngomong. Kita ingin dia lebih baik dari kita kan? Itu dasarnya. Bagaimana membelokkan pemikiran kita untuk tidak memaksakan, ya kan? Itu harusnya dari kita sendiri sih, dari masing-masing pribadi. Kita sebagai orang tua bukan orang lain yang akan merubah, tapi diri kita yang harus kita rubah. Cara berpikir, pola kita berpikir, ya kan. Asal kita menjadi orang tua juga cerdas, gitu kan. Anak-anak itu akan melihat kita, anak-anak itu akan bisa mengerti, oh, nih orang tua saya kerja begini ya. Orang tua saya mengajar saya seperti ini. Dia akan melangkah dengan sendirinya, pasti itu. Dilihat ya. Yang nggak tahu ya saya punya anak seperti itu. Gitu. Dan menurut, kalau menurut Ibu Naomi, apakah sekarang Noah yang nanti mau kita telepon atau anak Ibu yang perempuan sudah sudah mencapai kesuksesannya sesuai dengan harapan Bu Naomi atau versi sendiri nih? Atau menurut Bu Naomi ya they're success enough dan Bu Dengan Naomi versinya udah merasa mereka. Puas dengan pencapaiannya mereka, atau menurut Bu Naomi masih ya go ahead lah, mereka apa yang sudah dicapai sekarang udah cukup buat saya. Seperti apa Bu? Saya orang tua yang sangat-sangat santai. Kan saya tadi kan Santai sekali ya. As long as dia sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang bertanggung jawab dan pekerjaannya dia running, meskipun mungkin belum bisa di posisi saya, saya selalu bicara bahwa saya bersyukur punya anak seperti kamu. That's good. Ya, perempuan juga. Jadi plafonnya standar suksesnya Bu Naomi itu apa? Saya nggak akan kasih standar apapun. Jadi biarkan anak juga punya standar sendiri. Yang pasti mereka itu harus berkarakter, etika, konsisten, yang standarnya Bertanggung seperti jawab, value-nya. Kita itu nggak bisa bilang gini loh, kamu harus lebih kaya dari saya. Nggak bisa. Itu nggak bisa kita jadiin nggak boleh. standar itu ya, bukan benar-benar. sesuatu standar. Ukuran kesuksesan. Kalau mereka sudah merasa cukup, ya sudah. It's benar-benar. okay. Buat saya itu satu keberhasilan buat mereka. Keren. Kita telepon Noah yuk, kita ngobrol sama Noah. Ini boleh ya? Noahnya mau kan ibu ditelepon Bu? Apa kita gangguin ya? Kata Noah, apa sih Siapa sih ibu-ibu? Ibu-ibunya terlambat katanya. Ibu-ibu terlambat ya, aduh. Kata Coba kita telepon, namanya Noah. Kalau anak yang perempuan siapa Bu namanya? Karen Hapuk. Karen. Jadi yang sudah menikah ini adalah Noah. Noah. Noah dan Karen. Kalau Karen usianya berapa Bu? 25. Nah, itu juga. Itu Kenapa juga Karen? Gini, kalau dia kan orang tua zaman sekarang kalau umur 25 perempuan dong, lagi benar. nikah. Benar. Dan satu kata pun saya nggak pernah katakan itu. Catat ya Sweet Mom. Ini kayaknya kalau banyak Gen Z yang nonton pengen minta, Bu, dop saya jadi anak Bu. Tapi ini yang penting juga yang dari tadi Bu Naomi sampaikan adalah Saya ke sport. ya, yang Ibu Naomi sampaikan dari tadi yang penting juga buat kita nih untuk kita tanamkan bersama nih ya, Sweet Moms juga ya. Kayak ibarat kata bangun rumah, fondasinya harus kuat. Itu sih udah ya. Iya kan? Betul. Oke, kita telepon Noah. Kita ini ke speaker. Udah speaker. Oke, kita lagi menghubungi Nanti kita Noah. deketin ke clip on ya Mas. Iya. Pengen ngambil kuaci di situ jauh Ya banget. jauh ya, kita deket Waci di sini. Itu kuaci. Ini, halo. Jauh banget loh. Noah, di sini Tante Mesya. Ini Tante Angie. Ini Tante. Ada Tante Mona nih, tante-tante sih. Ini Tante. Tante Nola di sini. Kalau aku kakak Eca Noah. kata Noah gini, aduh mami lagi arisan, ngapain sih nelfon aku? Noah, salam kenal. Maaf ganggu ya. Iya nggak apa-apa. Noah, kita tuh lagi ngomongin tentang apa ya? Sebenarnya generalnya sih kita ngomongin tentang kesuksesan seorang anak, gimana caranya mami tuh ngedidik kamu dan kamu bisa menjalani kehidupan tanpa ada tuntutan atau tekanan dari mami. Nah,
kita pengen tahu dari point of view-nya Noah nih ya. Dari Noah sendiri tuh selama ini apa sih yang sudah dilakukan oleh Mami sehingga Noah merasa kesuksesannya sekarang tuh berkat didikan Mami yang Dan support, bukan dan paksaan. support dan Bukan juga paksaan ya. paksaan. Bukan ya. paksaan. Itu gimana sih Noah? Sebenarnya sih kembali lagi ke anak-anaknya sudah ngerti sih mana yang boleh, mana yang nggak boleh kan. Jadi kayak nggak harus terlalu dikerasin juga. Soalnya kita udah nggak macam-macam juga gitu. Berarti emang balik lagi ya Anaknya kata udah manis. Bu Naomi bilang tadi ya di awal ya, fondasi udah. iya. Nol Jadi di sampai saat 12. udah besar tuh udah Ya mungkin tahu waktu, gitu waktu ya. kecil kan kita nggak sadar. Kalau aku kan lupa pasti dulu gimana. Cuma sudah gede ya. Karakternya udah kebentuk ya. Iya. Oke, oke. Nah terus Noah, kira-kira ada nggak sih selama ini Mami tuh pernah warning kuat gitu ya? Kayak kamu tuh nggak mau ya pegang perusahaannya Mami. Mami tuh pengen loh kamu yang meneruskan semua bisnis Mami. Kamu tuh penerus Mami loh gitu. Ada nggak sih pernah? Ini Serius? Nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi kalau aku sih case-nya emang dari awal emang mau nerusin aja ya dari awal. Udah. Jadi memang Noah yang mau atas keinginan sendiri ya? Iya. Karena passion, karena ada sesuatu yang menarik di bisnisnya atau karena Mami, terinspirasi dari atau karena terinspirasi melihat Mami. Karena sudah ada jalannya kan. Oh ini tadi ada Iya, peluangnya. Betul, peluang tadi ya. Iya. Oke. Jadi kalau Mami udah bukain ini, ngapain ribet-ribet cari yang lain? Iya. Oke. Realistis. Betul betul. Iya. Noah udah nikah Noah? Udah. Udah. Oh ya Noah nggak sudah jadi nikah. berarti mau jodohin. Sayang nggak ada. Maaf. Nah Noah gimana pendapat Noah ketika orang di luar sana nih misalnya ya ada yang bilang Noah berarti selama ini kamu cuma jadi pewaris ya, kamu bukan perintis. Oh iya, ada tuh Iya istilah-istilah kan? kayak Lagi gitu kamu, sekarang ya, lagi rame ya. menjalani sesuatu yang udah dapat dari orang tua gitu ya. Pasti kan ada aja ya Noah, kita ngelihat ada nada-nada miring di luar gitu ya. Oh ini sih anak privilege nih. Gimana Noah untuk membuktikan diri bahwa privilege it's okay karena tidak semua orang gitu loh bisa mendapatkan privilege gitu loh. Iya. Menurut Noah sendiri gimana sih? Oke. Menurutku sih setiap orang kan terlahir di keluarga yang berbeda ya. Kita nggak bisa milih kan. Tuh. Jadi entah kita jadi pewaris atau perintis ya baik lagi kita bisa bertanggung jawab juga. Harus ada tanggung jawab yang kita harus pegang. Jadi walaupun jadi pewaris pun itu juga nggak gampang gitu. Iya. Iya. Harus maintain bisnis yang mungkin ada yang sudah maju, ada yang masih merintis juga kan bisnis. Benar. Jadi Iya. kita sebagai pewaris pun juga harus tanggung jawab. Benar. Setuju. Sih sama yang Noah bilang gini, bukan hanya kan gini pewaris kan tadi Noah bilang harus bisa memaintain itu nggak gampang. Betul, Belum betul. lagi sekarang gini pasti ada tuntutan juga dari diri sendiri bahwa aku nggak cuma pengen memaintain, aku ingin membesarkan lagi ya nggak sih Noah? Dan mempertahankan itu kadang-kadang kan lebih sulit ya. Betul. Oke. Tanggung jawabnya besar. Oke. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Noah, makasih ya. Terima Aku kasih digangguin. banyak Noah. Nanti salam buat adiknya. Nanti tante-tante datang ke Surabaya. Ya. Oke, Mami thank you, tolong Noah. jangan dibawa teman-teman ya. Noah, kita bukan pewaris, kita bukan perintis, kita penglaris. Penglaris NJS. Thank you Noah. Bye. Bu Naomi aku jadi bisa melihat Iya, kalau katanya Bu Naomi yang pokoknya pondasinya 1-12 tahun Iya, dikuatin nanti betul. mereka akan tumbuh Iya, dengan iya, baik iya. sendiri. Setelah teleponan sama Noah, Jadi paham ya, jadi betul. bisa lebih Sudah paham. kelihatan. Oke, Ya. satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi hari ini ya. Ini aku jadi penasaran nih, tiba-tiba jadi kepikiran. Ibu Naomi santai banget, nggak pernah mengarahkan gitu kan ya. Gak pernah mengarahkan, kasihan banget. Makanya nggak pernah mengarahkan anaknya untuk terusin bisnis apa pernah gitu. mendikte Gitu. Bahkan tadi Noah bilang enggak, Mami nggak pernah ngarahin kita untuk Mami terusin. chill. Mami chill. Aku jadi punya pertanyaan nih. Seandainya ini NJS Gold kan besar ya. Terus tiba-tiba dari anak-anak
ya udahlah mami santai, kita nggak perlu nerusin mami gimana. Dua-duanya nggak mau gitu ya? Gak apa-apa Bu. Serius Bu? Iya nggak apa-apa. Kenapa? Yaudah kita yang lurusin dulu. Kita yang ngurusin. NJS Bu, Nola. Bagian mau sama Mecha. Kamu bisa. Kalau mereka mau yang lainnya, ya itu saya akan aku tanya apa yang kalian mau misalkan gitu ya. Ya kita sebagai orang tua harus mengarahkan juga yang apa yang mereka mau. Tapi bisa mereka nggak mau ke NJS, saya akan besarkan sendiri NJS. It's okay. Kita juga bisa ikut bantu lah. Bisa. SN-nya Nola udah cukup ya. NJ juga pakai NJI ya kan? Ketemu Naomi, udah yuk. Udah Naomi, thank you banget ya, banyak insight nih. Semoga Sweet Moms juga mendapatkan banyak insight ya dari topik yang kita juga nih masih belajar ya. Bener ya, tapi belajar banyak banget loh hari-hari dari ya. ngobrol-ngobrol kita hari ini. Iya, mewah loh ngobrolnya. Terima kasih buat Sweet Moms yang udah menyaksikan Sweet Moms Deep Talk bersama Ibu Naomi Sugianto dari NJS Gold. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan jadi kepikiran nih buat moms akhirnya. Bener ya, aku nggak boleh memaksakan anakku. Yes. Berikutnya, melihat peluang itu ternyata lebih penting daripada mengikuti passion. Catat, catat loh. Dan yang paling utama adalah yang bolak-balik ditanamkan dan dijelaskan dari tadi adalah fondasi. Fondasi. Membangun rumah itu aja kita butuh fondasi yang kuat supaya rumahnya bisa berdiri dengan ajeb. Apalagi Nggak ditopang membangun masa terus. depan. Betul. Ajak dulu ya pokoknya. Oke, Siap kalau gitu. Sampai ketemu lagi di Sweet Moms Deep Talk lainnya. Bye. Sweet Moms. Bye.